Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini Bu Hana akan menjelaskan tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Dengan kompetensi dasar pengetahuannya yaitu kalian bisa memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Nah, keterampilannya kalian bisa menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan untuk mengatasi perbedaan sosial dan mendorong terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya, Bu Hana berharap kalian bisa mendeskripsikan apa itu partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Kalian bisa memahami kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum dan publik. Dan yang ketiga, kalian bisa memahami perbedaan dan kesetaraan antar kelompok dalam kehidupan publik. Yang keempat, kalian bisa memahami relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat atau publik. Di sini Bu Hana ambil contoh kegiatan Car Free Day. Nah, event ini berkumpulnya banyak orang yang berasal dari berbagai suku bangsa, kelas, ras yang berbeda. Nanti Bu Hana akan jelaskan tentang apa itu diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial yang berkaitan dengan suku bangsa yang beragam, kelas sosial yang beragam, ras yang beragam, dan agama yang beragam. Nah, sekarang Bu Hana akan menjelaskan tentang partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Partikularisme itu adalah di mana cenderung mengutamakan atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja dibandingkan kepentingan bersama. Jadi, partikularisme itu hanya mementingkan golongannya, mengutamakan golongannya dibandingkan golongan yang lain atau kelompok masyarakat yang lain. Itu namanya paham partikularisme atau perbedaan sosial. Nah, hakikat dan ciri struktur sosial. Hakikat dan ciri struktur sosial, Talcott Person berpendapat bahwa struktur sosial itu adalah keterkaitan antar manusia. Apa sih struktur sosial itu? Struktur sosial itu adalah jalinan atau hubungan yang terjadi antar manusia untuk mencapai tujuan bersama. Ya, jadi apabila ada visi dan misi, biasanya struktur sosial ini menggabungkan kerjasama antar manusia untuk mencapai sebuah tujuan bersama dari visi dan misi tersebut atau perencanaan tersebut. Nah, fungsi dan bentuk struktur sosial. Menurut Mayor Pollack, itu dibagi menjadi struktur yang berfungsi sebagai pengawas sosial, yaitu untuk norma, nilai, peraturan, kelompok, dan masyarakat. Kenapa? Karena apabila masyarakat yang melanggar, maka harus ada pengawasan sosial. Misalkan struktur sosial menurut Mayor Pollack yaitu lembaga kepolisian, yang sifatnya lembaga kepolisian yaitu berfungsi untuk bagaimana masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap norma, nilai, dan peraturan-peraturan. Nah, menurut Peter M. Blue, bentuk struktur sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu ada intersected social structure dan consolidated social structure. Apa itu intersected social structure? Intersected social structure itu adalah di mana satu masyarakat atau satu kelompok itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti suku bangsa yang berbeda, ras yang berbeda, agama yang berbeda, dan lain sebagainya. Kalau consolidated social struktur itu berarti satu masyarakat atau satu kelompok itu memiliki latar belakang yang sama, rasnya sama, sukunya sama, kemudian artinya homogen gitu ya. Jadi sukunya sama, rasnya sama, agamanya sama. Beda dengan intersected. Kalau intersected itu lebih heterogen karena lebih beragam. Nah, kalau menurut Nasikun, struktur sosial dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. Kalau horizontal itu biasanya dikenal dengan istilah diferensiasi sosial. Kalau vertikal biasanya dikenal dengan istilah stratifikasi sosial.
Nah, anak-anak, di sini Bu Hana kasih contoh Indonesia. Indonesia salah satu contoh dari intersected sosial struktur. Kenapa? Karena Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, ras, ya, kepercayaan dan lain sebagainya. Nah, Indonesia ini sangat beragam ya, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun beragam tapi harus tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, hakikat diferensiasi sosial. Menurut kamus sosiologi, diferensiasi sosial adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Sama di sini artinya tidak boleh membeda-bedakan antara, misalkan kita ambil suku Jawa lebih tinggi daripada suku Sunda, tidak boleh. Jadi artinya sama, yaitu sederajat atau sejajar. Nah, kemudian kemajemukan sosial itu ditandai dengan adanya perbedaan-perbedaan sebagai berikut. Kalau dilihat dari ciri fisik, biasanya melalui ras. Ras itu seperti warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, bentuk hidung. Tapi kalau dilihat dari ciri sosial itu biasanya melalui pekerjaan atau profesi. Kalau berdasarkan ciri budaya, biasanya dari mindset atau pandangan atau ideologi yang sifatnya menyangkut nilai-nilai yang dianut, seperti religi atau kepercayaan, sistem kekeluargaan atau kekerabatan, keuletan, ketangguhan, kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat tersebut ya, secara budaya. Nah, sekarang Bu Hana akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Bentuk diferensiasi sosial itu dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah diferensiasi ras. Diferensiasi ras itu yang tadi seperti Bu Hana bilang, ras itu adalah artinya ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik bawaan itu contohnya bentuk fisik, bentuk wajah, bentuk mata, bentuk hidung, bentuk bibir, warna kulit ya, kemudian jenis rambut dan lain sebagainya, keriting, lurus dan lain sebagainya. Itu disebut dengan ras, ciri-ciri fisik bawaan sejak lahir. Nah, 3 kelompok ras utama di dunia. Ras manusia itu dibagi menjadi 3 anak-anak. Ada ras Mongoloid, ras Negroid, dan ras Kaukasoid. Kalau ras Mongoloid itu memiliki kulit kuning dan coklat. Biasanya dia ada di benua Asia. Kalau ras Negroid itu biasanya ada di benua Afrika. Ciri-cirinya dia memiliki kulit yang hitam. Nah, kalau ras Kaukasoid biasanya dia ada di benua Eropa. Dia memiliki kulit yang sangat putih ya, biasanya ada di Eropa. Nah, kemudian diferensiasi suku bangsa atau dikenal dengan etnis. Suku bangsa merupakan hasil dari sistem kekerabatan. Nah, kekerabatan ini biasanya memiliki ikatan darah. Ikatan darah ini berasal dari nenek moyang yang sama dan daerah yang sama. Itu suku bangsa, diikat oleh ikatan darah yang sangat kuat ya. Nah, suku bangsa di sini Bu Hana ambil 3 contoh. Yang pertama Pulau Sumatera, biasanya suku Padang. Pulau Jawa, biasanya suku Jawa. Pulau Kalimantan, biasanya suku Dayak. Nah, kemudian ada diferensiasi klan. Klan ini sering disebut dengan kerabat atau kekerabatan. Biasanya keluarganya sifatnya besar, keluarga besar atau extended family. Extended family itu bukan hanya keluarga inti saja, tapi terdiri dari paman, bibi, ponakan-ponakan. Itu disebut extended family. Klan itu biasanya ciri-cirinya ada kesatuan genealogis atau keturunan, ada religion magis atau kesatuan kepercayaan, ada tradisi atau kesatuan adat. Nah, klan ini dibagi menjadi 2. Ada matrilineal, ada patrilineal. Kalau matrilineal itu biasanya mengikuti garis keturunan ibu. Kalau patrilineal biasanya mengikuti garis keturunan ayah. Kalau matrilineal ini contohnya klan Minangkabau. Kalau patrilineal yang mengikuti garis keturunan ayah atau papa itu biasanya klan Batak.
Nah, kemudian diferensiasi agama. Diferensiasi agama itu biasanya agama itu kan beraneka ragam. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di samping itu ada juga kepercayaan lain sesuai dengan daerahnya. Biasanya Kaharingan dari Sunda, Parmalim, Kejawen dari Jawa, dan lain-lain. Nah, kepercayaan ini tidak boleh dianggap bahwa Islam misalkan lebih baik daripada agama Kristen atau Kaharingan lebih baik dari Kejawen. Tidak boleh. Semuanya harus sejajar, harus sama karena kepercayaan itu adalah keyakinan masing-masing yang dianut oleh masyarakat setempat. Kemudian diferensiasi jenis kelamin. Kalau diferensiasi jenis kelamin, contohnya yaitu gender atau laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu tidak boleh dianggap laki-laki lebih tinggi atau perempuan lebih rendah. Mereka sifatnya harus setara, harus sejajar atau disebut dengan kesetaraan gender. Di sini Bu Hana ambil contoh pilot. Nah, pilot itu kan dia biasanya didominasi oleh kaum laki-laki, tapi di sini Bu Hana ambil pilot itu kaum perempuan juga bisa, yang penting dia punya skill dan punya kemampuan. Jadi antara pria dan wanita itu sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk berprofesi apapun, yang penting dia memiliki kemampuan. Jadi tidak boleh membanding-bandingkan perempuan lebih rendah atau laki-laki lebih tinggi. Tidak boleh, semuanya harus sederajat. Nah, sekarang yang terakhir adalah diferensiasi profesi anak-anak. Diferensiasi profesi itu berkaitan dengan pekerjaan atau profesi. Apapun pekerjaannya atau profesinya, mereka itu memiliki keterampilan khusus. Jadi mereka harus dihargai. Apapun, misalkan buruh atau dokter atau tentara atau guru, mereka itu memiliki skill masing-masing. Jadi tidak boleh membedakan dokter lebih tinggi atau guru lebih rendah. Jadi semuanya harus sejajar. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian penjelasan dari Bu Hana. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.